Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mipans, barengan saya Suryo di sini dan nggak terasa kali ini saya sudah sampai di hampir 2 bulan penggunaan saya barengan Redmi 10. Jika di video sebelumnya saya sudah sampaikan mengenai kesan-kesan saya selama 30 hari penggunaan saya barengan Redmi 10, di video kali ini saya bakal sampaikan review saya berdasarkan penggunaan saya selama hampir 2 bulan ini. Ngapain aja saya selama hampir 2 bulan ini? Banyak banget yang sudah saya lakukan. Foto-foto, bikin video, main game, sosmedan, nonton film, masih banyak lagi yang lain. Dan menurut saya pribadi, Redmi 10 itu recommended sih buat dijadiin daily driver. Saya sudah siapkan ulasannya, jadi langsung aja kita masuk ke ulasannya. Yang pertama dari sektor desain soft. Menurut saya pribadi, untuk ukuran HP entry level, si Redmi 10 itu hadir seperti HP-HP mid-range. Tampilannya jelas lebih mewah dibanding HP entry level lainnya ya. Penempatan modul kamera di bagian kanan atas dan penambahan aksen pada salah satu bingkai kameranya tuh menurut saya tuh jadi nilai tambah pribadi sih, jadi nilai tambah buat saya pribadi. Terus tidak adanya fingerprint scanner pada bagian belakang body, jadi tampil clean karena fingerprintnya pindah ke bagian samping dan situ dengan tombol power. Ini juga jadi nilai plus buat saya pribadi. Port yang lain seperti infrared blaster masih ada. Untuk jack audio 3,5 mm juga masih ada. Penempatannya juga saya suka sih, ada di bagian atas. Terus ada juga port USB Type-C. Satu lagi yang menurut saya jadi keunggulan buat si Redmi 10 ini tuh ada di bagian grill speakernya. Redmi 10 punya 2 grill speaker yang artinya Redmi 10 ini tuh stereo karena ada dual speaker. Lanjut lagi ke bagian display depan dari si Redmi 10. Dilengkapi dengan layar seluas 6,5 inch IPS LCD dengan display di bagian tengah. Redmi 10 tuh buat saya pribadi ngasih pengalaman menonton ataupun bermain game secara leluasa. Saya sangat nikmati sih karena layar sekarang tuh rata-rata memang di atas 6 inch ya. Dan Redmi 10 ini sih hasil luarnya cukup nyaman juga di mata. Selain itu disupport juga dengan refresh rate yang sampai 90 Hz. Untuk sensasi bermain sosial media, scrolling, bermain game semua jadi smooth. Kalaupun takut baterainya jadi boros, tenang aja karena Redmi 10 ini juga dilengkapi dengan adaptive sync yang artinya pada saat layar tidak intens kita gunakan, refresh rate akan otomatis berpindah ke 45 Hz. Dan saat kita ngegas lagi penggunaan intens sama layar, otomatis layarnya akan disetting menjadi 90 Hz atau 60 Hz ya, tergantung settingan yang kita setel nantinya. Nah, untuk setelan dari refresh rate-nya sendiri, kita bisa masuk ke setelan sih sob. Setelan kemudian pilih laju bingkai, nanti dipilih untuk 90 Hz-nya atau bisa pilih 60 Hz. Jadi itu kembali ke selera masing-masing ya. Terus untuk bagian yang lain, tentu aja di bagian performa. Performanya Redmi 10 ini dilengkapi dengan chipset terbaru dari MediaTek yaitu Helio G88 yang ini bukan sebagai chipset gaming terbaru ya. Secara performa buat saya pribadi bisa jalankan berbagai macam game ya. Waktu saya coba untuk performa game sih lancar jaya tanpa kendala. Saya coba beberapa game termasuk salah satunya Mobile Legends. Saya setting di grafis mentok kanan ya, rata kanan semua. Dan saya masih bisa dapetin 60 fps dan sesekali frame drop sampai ke 53 fps dan itu pun jarang terjadi. Selebihnya saya masih bisa mainkan Mobile Legends dengan sangat nyaman. Terus untuk konsumsi dayanya sendiri nggak begitu banyak sih sob, antara 7-10% untuk penggunaan saya 2 kali max di kisaran waktu 25-35 menit. Selanjutnya untuk game Asphalt 9 saya juga gunakan setting tertinggi ya, jadi grafis tertinggi dan saya masih dapat di FPS-nya di antara 30-40 FPS. Kemudian untuk konsumsi baterai juga di antara 6-7% aja yang berkurang. Nah selama penggunaan permainan game tadi, saya nggak ngerasain suhu panas di body sih sob. Yang ada hanya hangat di bagian frame kamera dan juga di bagian layar bagian atas. Selebihnya masih bisa dinikmati dan sangat nggak mengurangi sensasi bermain game sama sekali. Sedangkan untuk bermain di PUBG Mobile, saya masih bisa bermain di grafik smooth ultra dengan FPS rata-rata di 40 fps. Kemudian bermain selama 25 menit hanya mengurangi konsumsi baterai kurang lebih di 7% juga. Suhu body masih sama, paling tinggi di 42 derajat Celcius. Selebihnya masih bisa nikmati gamenya secara lancar jaya. Lanjut lagi ke sektor kamera sob. Redmi 10 ini dilengkapi dengan kamera yang ada 4 buah, yang artinya quad kamera ya, atau bisa disebut dengan quad kamera gitu.
Kamera utamanya 50 megapiksel dan jadi seri pertama di Redmi untuk yang punya kamera 50 megapiksel. Dan ada juga 8 megapiksel untuk kamera ultrawide-nya dan masing-masing 2 megapiksel untuk kamera portrait dan juga kamera makro. Sedangkan untuk kamera depannya, si Redmi 10 ini disupport dengan 8 megapiksel. Untuk hasilnya sendiri seperti ini. Untuk hasil kamera utama yang 50 megapiksel dari Redmi 10 ini, menurut saya pribadi bisa dapetin detail yang cukup bagus ya sob. Walaupun di beberapa kondisi pada saat cahayanya kurang, memang warna yang dihasilin kurang begitu bagus atau undersaturated, tapi saya pribadi nggak begitu masalah dengan hasil ini karena saya memang suka editing ya, jadi masih bisa kita akali dengan editing warna nanti di bagian editing gitu. Kemudian untuk kamera ultra wide angle-nya sendiri, karena kamera ultra wide angle sendiri memang terkenal dengan distorsinya ya, kadang jadi mentiung-mentiung, tapi di Redmi 10 ini dia menghadirkan fitur yang namanya membenarkan distorsi dan itu diaktifkan aja selalu, dan ini bisa membantu untuk mengurangi ketidaklurusan pada saat kita menggunakan kamera ultra wide angle-nya. Sedangkan untuk kamera makro dan kamera portrait, dua-duanya sama-sama menggunakan 2 megapiksel. Buat saya pribadi tidak memberikan sesuatu yang spesial, tapi masih cukup berguna untuk hiburan pada saat kita mungkin pengen coba-coba untuk foto dengan kamera portraitnya supaya dapetin hasil kamera yang lebih bokeh, ataupun kamera makro untuk memotret benda-benda kecil. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri disupport dengan 8 megapiksel. Kadang untuk kondisi di cahaya yang cukup kita bisa dapatkan foto yang bagus. Cuma untuk di kondisi yang kurang cahaya, foto yang dihasilkan cenderung pucat dan menurut saya pribadi agak susah diedit ya kalau di kondisi cahaya yang redup. Jadi saya rekomendasikan untuk memotret dengan kamera depan dalam kondisi cahaya yang cukup. Kita lanjut lagi ke sektor daya. Si Redmi 10 ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dan fast charging 18 watt. Nah, untuk penggunaan 5000 mAh-nya ini sendiri saya gunakan sebagai daily driver sih, saya masih bisa dapetin waktu aktif sampai 28 jam ya, yang artinya bisa tembus sampai 24 jam lebih dan berarti 1 hari lebih ya. Sedangkan untuk screen on time-nya dia bisa tembus sampai 7 jam pada saat penggunaan saya, walaupun rata-rata lebih sering di antara 6 atau 6 sampai 6,5 jam, 6 lebih 30 menit gitu ya. Nah, untuk penggunaan saya pada saat main game seperti yang saya jelaskan tadi, untuk Mobile Legends untuk kisaran pemakaian di 30 menitan hanya berkurang 7%, ataupun untuk bersosial media nggak lebih dari 5% sih kalau penggunaannya masih standar saja. Dan saya juga sempat gunakan untuk streaming online, nonton film maraton selama kurang lebih 12 jam, 11 jam lebih dikit lah ya. Ya hampir menyentuh 12 jam, dan menurut saya pribadi 5000 mAh-nya ini badak banget. Nah, walaupun dilengkapi dengan berbagai macam kelebihan, bukan berarti Redmi 10 ini hadir tanpa kekurangan ya. Menurut saya pribadi, Redmi 10 karena HP entry level pasti juga masih punya kekurangan, dan menurut saya pribadi yang menjadi kekurangan paling mencolok dari si Redmi 10 ini selama penggunaan saya itu adalah dari sisi mikrofonnya. Dari sisi mikrofon ini saya beberapa kali mencoba untuk merekam video menggunakan mikrofon bawaan. Hasil suara yang dihasilkan dari mikrofonnya cenderung kecil dan tidak bertenaga, tidak begitu terdengar walaupun volumenya saya atur paling tinggi. Akhirnya saya siasati dengan menggunakan mikrofon eksternal untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain itu, tidak adanya NFC pada HP ini, walaupun saya bukan pengguna NFC, tapi HP entry level sekarang sepertinya sudah mulai ada yang menggunakan NFC, dan seandainya dari Redmi 10 ini sudah menggunakan NFC, mungkin bisa saja menjadi lebih powerful lagi. Dan saya kira hanya itu saja untuk kekurangannya, setidaknya untuk penggunaan saya selama 2 bulan ini, dan menurut saya kekurangan ini pun masih bisa sangat kita terima ya. NFC saya tidak begitu menggunakan NFC. Kedua, mikrofon saya masih bisa menggunakan mikrofon eksternal ataupun dengan alat bantu lainnya. Jadi HP ini masih banyak banget yang bisa dinikmati dari berbagai macam kelebihannya. Itu alasannya kenapa saya bilang HP ini tuh sangat recommended dan sangat cocok dijadikan daily driver. Jadi saya kira saya cukupkan dulu sampai di sini video saya kali ini.
Sampai bertemu di kesempatan yang akan datang. Saya Surya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.